Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua salawat dan assalam kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kalinya tak luput pula kita aturkan rasa ketakziman kita kepada dosen pembimbing kita, yaitu Pak Zainal Azwar dalam mata kuliah ilmu istinbat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Afdhalinil Haq, jurusan perbandingan mazhab, NIM 17130018. Baiklah, kita tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukaddimah. Adapun materi kita pada siang hari ini yaitu tentang ijma' sukuti. Sebelum kita lebih jauh lagi melangkah, lebih baik kita mengulang kaji terlebih dahulu tentang apa itu ijma'. Ijma' secara bahasa ialah kesepakatan para ulama. Sedangkan menurut istilah ialah kesepakatan para ulama di dalam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah tentang suatu perkara setelah zaman Rasulullah SAW. Nah, sekarang ijma' ini terbagi menjadi dua bagi. Yang pertama ijma' shaghiri dan yang kedua ijma' sukuti. Baik, kita lanjut, yaitu tentang ijma'. Ijma' terbagi menjadi dua. Yang pertama ijma' shaghiri, kedua ijma' sukuti. Ijma' shaghiri ialah seseorang mujtahid memberikan fatwa, lalu mujtahid yang lainnya memberi jawaban yang tegas, baik itu berupa ucapan, perbuatan maupun tulisan. Itu ijma' shaghiri. Bisa juga dikatakan dengan ijma' qauli, ijma' shaghiri ini. Tapi kita tidak terfokus kepada masalah ijma' shaghiri. Yang kita fokus pada pengkajian kita pada siang hari ini yaitu ijma' sukuti. Yang mana ijma' sukuti ini kesepakatan para mujtahid dalam satu perkara. Satu mujtahid memberikan pendapatnya, yang lainnya menilai dengan cara diam. Satu mujtahid memberikan fatwa, lalu para mujtahid mengetahuinya, namun para mujtahid lainnya pun juga diam, tidak memberi sanggahan ataupun bantahan ataupun mengingkari pendapat daripada satu mujtahid tersebut. Itulah yang dikatakan dengan ijma' sukuti. Adapun Ibnu Ajab beliau mengatakan qala Ibnu Hajab iza afta wahidan wa arrafa wa lam yukrahu ahadun minhum qabla al-istiqararil mazhab. Istiqararil mazhab. Kata Ibnu Hajab, beliau mengatakan apabila ada salah satu mujtahid memberikan fatwa dan mujtahid lainnya mengetahui fatwa tersebut, walam yukrah ahadun minhum, dan mujtahid lainnya tidak mengingkari fatwa tersebut, itulah yang dikatakan ijma' sukuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Doni akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kedua tentang pendapat tokoh ulama yang mendukung dan menolak ijma' sukuti. Yang pertama adalah pendapat Al-Sarakhsi. Menurut pendapat Al-Sarakhsi, beliau mengatakan bahwa Allah tidak bermaksud mendatangkan kesulitan bagi masyarakat. Dalam praktik adalah mustahil untuk mendengar suara langsung pendapat para ulama di masa lampau atau pendapat tiap-tiap dan seluruh ulama dalam setiap generasi.
penyebaran suatu pendapat individual seorang ulama mengenai suatu masalah yang sedang diperselisihkan di kalangan masyarakat, dan sikap diam dari ulama-ulama selebihnya menanggapi pendapat tersebut akan dianggap cukup untuk mengesahkan ijma' sukuti ini. Kemudian yang kedua adalah pendapat Abdul Husain Al-Basri. Abdul Husain Al-Basri mengatakan bahawa pendapat dari seorang ulama tersebut luas di masyarakat dan para ulama lainnya berdiam diri dan tidak menyuarakan ketidaksepakatan mereka. Maka ijma' telah tercapai asalkan telah diketahui bahawa mereka benar-benar sepakat. Jika kesepakatan mereka tidak diketahui, maka akan dilihat apakah masalah yang sedang diperselisihkan itu menyangkut penafsiran hukum atau tidak. Jika tidak, maka akan dilihat lagi apakah masalah itu berhubungan dengan kewajiban hukum taklif atau tidaknya. Bagi mereka yang percaya bahawa setiap mujtahid itu benar dan terjadi perselisihan pendapat di kalangan mereka, maka Abu Ali berpegang pada pendapat bahawa ini akan dianggap sebagai ijma' sukuti jika pendapat tersebut tersebar luas dan waktu telah lama berlalu. Kemudian selanjutnya, penolakan terhadap ijma' sukuti. Dalam penolakan ijma' sukuti, terdapat beberapa pendapat ulama mujtahid yang menolaknya. Yang pertama, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Abu Bakar Al-Baqilaini. Juga menurut Imam Al-Ghazali atau ulama Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahawa ijma' sukuti bukan merupakan ijma' dan tidak dapat dijadikan hujjah atau sebagai dalil. Mengenai ijma' sukuti ini, para ulama berbeza pendapat dalam menetapkan sebagai hujjah syariah yang mempunyai kekuatan yang mengikat untuk seluruh umat. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya, mereka berpendapat bahawa ijma' sukuti bukan ijma' yang dipandang sebagai sumber hukum. Kemudian menurut Imam Ahmad dan kebanyakan ulama Hanafiyah dan ulama Mu'tazilah, mereka berpendapat bahawa ijma' sukuti adalah ijma' yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai hujjah. Kemudian sebagian ulama lain, di antaranya adalah Abu Hashim, berpendapat bahawa ijma' sukuti itu bukan ijma', tetapi meskipun demikian ia dapat menjadi hujjah dalam menetapkan hukum. Selanjutnya, pendapat Imam Syafi'i soal ijma' sukuti. Imam Syafi'i menyanggah teori ini dengan mengatakan bahawa tidak ada pernyataan atau tindakan yang dapat dinisbahkan sebagai seorang yang berdiam diri. Namun Imam Syafi'i mengatakan, jika seorang ulama mengatakan suatu hukum di hadapan para ulama lainnya, namun para ulama lainnya tersebut diam, mereka tidak menolak dan tidak menyetujui, maka menurut pendapat Imam Syafi'i, itulah yang dikatakan dengan ijma' sukuti. Jika sebaliknya, tidak ada dikemukakan suatu pendapat hukum, para ulama diam saja, maka itu belum dapat dikatakan sebagai ijma' sukuti menurut Imam Syafi'i. Berbeda dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, ijma' sukuti inilah tidak bisa dikatakan sebagai ijma', karena menurut pendapat ia, ijma' itu adalah melalui ungkapan lisan yang tidak bisa diragukan sedikit pun, dan sikap diam tersebut adalah meragukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Macam-macam ijma'. Ijma' berdasarkan kekuatan kehujjatan. Sebagai hukum Islam, ijma' terbagi menjadi dua. Yang pertama ijma' shar'iyah dan yang kedua ijma' sukuti. Ijma' shar'iyah adalah ijma' yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas, baik itu melalui ucapan, tulisan ataupun perbuatan. Yang kedua, ijma' sukuti. Ijma' sukuti adalah kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu. Kemudian pendapat tersebut tersebar dan diketahui oleh orang yang banyak. Selanjutnya, jenis-jenis ijma' yang lain. Dalam beberapa kitab usul fikih terdapat beberapa jenis ijma'. Yang pertama, ijma' sahabat.
iaitu ijma' yang dilakukan oleh sahabat Rasul. Yang selanjutnya ijma' Khulafaur Rasyidin, iaitu ijma' yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ijma' Sahihain, ijma' yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Ijma' Ahli Madinah, yang dilakukan oleh para ulama yang berada atau yang hidup di lingkaran kota Madinah. Yang selanjutnya ijma' ulama Kufah, itu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama yang tinggal di kota Kufah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.